Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar mimin tambah semangat. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Back chapter 5742. Di sini diceritakan dalam kehambaan yang kayak terbang ke depan, sosok monster raj kecil seperti kucing hitam berjongkok di bahunya. Dia masih memiliki waktu luang untuk mengagumi monster raj body ini. Thunder Shadow dalam hal kekuatan dia pasti jauh lebih kuat dari monster raj body ini. Tapi sebelum episode Royal ini muncul, Thunder Shadow sudah merasakan niat membunuhnya. Apakah ini Naruli ras monster? Sejak kelahiran alam semesta yang luas ini, telah ada total 3 era penting. Era kuno di mana roh suci menguasai surga, era kuno di mana ras monster berkuasa, dan era kuno di mana ras manusia menjadi terkenal. Setiap era memiliki ribuan bab yang luar biasa, masing-masing mewakili kebaikan dao besar langit dan bumi. Sebagai ras yang mewakili seluruh era secara alami, ia memiliki kekuatan fisik, kekuatan unik yang kuat, indera yang tajam dan kompleksitas sendiri. Ini adalah keuntungan terbesar dari Monster Raj. Meskipun Thunder Shadow adalah Monster Raj body yang dibuat oleh Yang menggunakan Tripad Normalizing Art, ia telah hidup di Mirat Monster World sejak kelahirannya dan dipenuhi dengan aura kuno. Dalam lingkungan di mana yang kuat memangsa yang lemah dan di mana ia mengembangkan teknik kuno ras monster. Dapat dikatakan bahwa itu tidak berbeda dari ras monster di era kuno, hanya saja ia hidup di era yang berbeda. Kekuatan Thunder Shadow sebenarnya sangat kuat. Jika tidak, ia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak penguasa wilayah klan tinta sendirian. Hanya saja kecemerlangan tubuh utama yang terlalu besar menyembunyikan ketajamannya. Mengandalkan intuisinya yang tajam, dia mampu mendeteksi anomali ini. Di belakangnya episode Royal dari klan tinta mengejarnya. Karena dia bukan lawannya, dia hanya bisa pergi duluan. Namun saat Yang akan menggunakan prinsip ruang untuk melarikan diri, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia terus menggunakan prinsip ruang dan alam semesta bergerak terbalik. Melihat ini, episode Royal yang mengejar Yang menjadi cemas dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Yang dari jauh. Tidak peduli apakah serangan ini bisa menghentikannya, tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Dia telah menerima pesan dari beberapa penguasa wilayah yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan pil Open Heaven. Tetapi monster leopard saat ini sedang mencoba untuk berurusan dengan mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk mendapatkannya dengan mudah. Monster leopard ini sangat kuat dan dia juga mendengar bahwa itu adalah Kaisar Agung dari Myriad Monster World yang disebut Thunder Shadow. Ini bukan karena jaringan intelijen klan tinta luar biasa, tetapi karena setelah bayangan petir meninggalkan gunung, ia menjadi terlalu ganas dan telah membunuh beberapa penguasa wilayah. Jadi eselon atas klan tinta memiliki catatan tentang dia. Dia telah ditempatkan di Noreturn pas sepanjang tahun, dan meskipun dia sering terobsesi untuk bersaing dengan Monaye untuk mendapatkan kekuasaan, dia tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun dan tidak dihargai oleh Loyal Lord. Jadi dia bisa hanya menyelidiki informasi yang dia terima dari berbagai tempat. Secara kebetulan Tuan Episode Royal Lord ini adalah Tuan Episode Royal ketiga dan klan tinta Mengkui. Tuan Episode Royal Lord yang diciptakan oleh klan tinta adalah Diwu yang dibunuh oleh Yang di tanah leluhur suci. Yang kedua adalah Monaye dan yang ketiga adalah dia. Dibandingkan dengan penampilan spektakuler Diwu dan perencanaan strategis Monaye di episode Royal ketiga lalu tetap tidak terkenal. Belum lagi klan tinta ras manusia bahkan tidak mengetahui keberadaannya selama bertahun-tahun, menyebabkan dia merasa tertekan. Oleh karena itu, selama ini Mengkui ingin melakukan sesuatu yang besar untuk mempromosikan prestasinya sendiri dan membangun statusnya sendiri. Lebih baik menginjak-injak Monaye. Sayangnya Royal Lord tidak pernah memberinya kesempatan, dan sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya, tunggu semesta telah muncul. Untuk mendapatkan kesempatan bersaing dengan ras manusia untuk tunggu alam semesta, dan karena jumlah besar penguasa wilayah bawaan telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi, ini tidak hanya meningkatkan kekuatan pasukan klan tinta, tetapi juga meningkatkan kekuatan pasukan klan tinta. Itu juga membawa banyak monster sarang tingkat Royal Lord.
Loyalot mengambil keputusan dan mengumpulkan semua tuan wilayah bawaan di luar untuk menciptakan sejumlah besar Loyalot semu. Awalnya hanya ada dia dan Monaye, jadi dia hanya perlu bersaing dengan Monaye dalam hal kecerdasan dan keberanian. Bahkan jika dia bukan siapa-siapa, dia masih tangan kanan Loyalot. Tetapi sekarang karena ada begitu banyak raja semu, dia raja semu ketiga tampak tidak berarti. Jadi ketika dia menerima pesan dari penguasa wilayah bahwa mereka telah menemukan pil Open Heaven, dia segera bergegas. Open Heaven adalah kesempatan terbesar bagi ras manusia. Selama dia bisa mendapatkannya dan menghancurkannya, ras manusia akan kehilangan Orde ke-9 di masa depan. Kontribusi yang begitu besar sudah cukup untuk memungkinkan dia memandang rendah semua pseudo Loyalot lainnya. Namun ketika dia tiba, dia menemukan bahwa beberapa penguasa wilayah telah dibunuh di medan perang. Ada banyak sisa-sisa kekuatan tinta yang ditinggalkan oleh para master klan tinta. Dan pil Open Heaven yang legendaris juga telah menghilang. Mengikuti jejak samar ini, Meng Qiu mengejar jejak dan secara tak terduga menemukan Yang Kai. Di bawah orang ini ada macan tutul hitam kecil. Dalam sekejap Meng Qiu menyadari bahwa orang yang telah membunuh penguasa wilayah itu tidak diragukan lagi adalah Yang Kai, dan pil Open Heaven yang telah menghilang juga jatuh ke tangannya. Meng Qiu sangat gembira. Merebut pil Open Heaven sudah merupakan prestasi besar, dan jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yang Kai, statusnya di klan tinta pasti akan melampaui Monaye. Pada saat itu dia akan berada di atas Monaye. Lagi pula Monaye dan Yang Kai telah bertarung selama bertahun-tahun. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Di sisi lain, klan tinta telah menderita banyak kerugian, kehilangan banyak sumber daya, dan kehilangan banyak tuan. Jika dia bisa membunuh Yang Kai, bukanlah itu berarti dia lebih kuat dari Monaye. Namun dia sekarang menyadari bahwa membunuh Yang Kai bukanlah masalah sederhana. Kekuatan orang ini memang lebih rendah dari miliknya, tetapi dia mahir dalam prinsip beruang dan mahir dalam melarikan diri. Bahkan Loyalot sendiri tidak dapat melakukan apapun padanya. Jadi jika Yang Kai melarikan diri, di mana dia akan menemukannya? Dengan tergesa-gesa Meng Qiu mengirimkan serangan telapak tangan. Dawab shot memenuhi udara saat alam semesta terbalik. Tetap ketika sosok Yang Kai akan menghilang, Yang Kai membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah. Memutar kepalanya, dia meloroti Meng Qiu yang menyerang dari belakang. Prinsip ruangnya sekali lagi berfluktuasi dan sosoknya menjadi kabur. Meng Qiu berteriak dengan cemas, "Jangan lari!" Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan Yang Kai menghilang tanpa jejak. Hatinya dipenuhi dengan frustasi. Merasa bahwa dia telah bertindak terlalu tergesa-gesa. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan diam-diam menyelinap dan menangkap Yang Kai. Namun untuk pseudo Loyalot yang mengandalkan teknik rahasia klan tinta untuk mencapai level ini, mereka tidak dapat mengontrol kekuatan penuh mereka, sehingga mereka tidak dapat menyembunyikan